konsep bahagia itu seperti apa sih menurut Bu Lea? Halo Sobat Balai, ketemu kita di Bincang-Bincang Balai. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial, luar biasa, cantik, energik, positif. Dia adalah Ibu Lea. Kasih aplaus dong untuk beliau. Ya, kali ini di segmen kali ini kita akan mengenal lebih dekat Ibu Lea. Jadi teman-teman stay tune ya, jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Balai. Baik, Ibu Lea, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah, nampak ceria sekali Ibu. Selalu ya, kalau saya melihat Bu Lea itu selalu ini, harus. Selalu ceria, selalu positif auranya, dan menenangkan gitu. Memberikan efek terapi gitu. Gimana Bu Lea? Nama Lea itu sebetulnya ada maknanya Bu. Oh gitu? Iya. Lea itu adalah love ever after. Mantap. Cinta sepanjang masa. Luar biasa, cocok ya sama profilnya Bu Lea ya. Kalau nama lengkapnya Ibu? Nama lengkap Herliana Isnaini. Herliana Isnaini. Ya. Bu Lea bisa memperkenalkan diri Bu Lea ke sobat-sobat Balai. Di sana sobat-sobat Balai mungkin ya sangat penasaran siapa sih Bu Lea itu. Baik. Halo Sobat Balai, perkenalkan saya Herliana Isnaini, biasa dipanggil Lea saja. Saya adalah psikolog yang saat ini mengampu sebagai dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya, tepatnya di prodi tasawuf dan psikoterapi, dan juga mengajar di psikologi Bu UIN saya. Oh begitu. Jadi ada 2 prodi gitu ya. Saya warawiri ke sana. Itu sekilas Bu UIN. Berarti prodi tasawuf psikoterapi dan prodi psikologi ya. Berarti 2 prodi ya Ibu ya. Luar biasa sekali Bu Lea. Kalau Bu Lea sendiri itu hobinya apa sih? Kalau hobi masak. Wih, iya. Jadi kalau boleh sedikit cerita Bu Win, dulu itu waktu masih muda, saya itu mungkin hampir dicoret dari kakak Bu Win. Waduh. Karena pada saat itu teman-teman saya itu kursusnya adalah bahasa gitu ya, komputer itu. Pada saat itu saya kursus kecantikan dan masak. Ayah saya lu buat apa? Nggak tahu, tapi memang saya punya minat di sana. Dan ternyata bermanfaat sekali sekarang. Oh gitu ya, dikembangkan di usaha? Sekarang enggak, kalau dulu saya punya catering Bu ya. Oh gitu. Dan juga kue kering. Dulu kursusnya cake, kue kering gitu. Dan tapi akhirnya semakin kesini karena waktu ya, gitu. Karena aktivitas banyak, praktek dan juga di kampus, jadi itu sulit untuk dilakukan gitu. Tapi mungkin memasak di waktu-waktu tertentu untuk keluarga ya. Saya rasa beliau ini paket lengkap ya, Sobat Balai ya. Pinter masak, cantik, kurang apa coba? dosen psikologi dan tasawuf psikoterapi. Kalau putra berapa Ibu? 2. Satu perempuan yang pertama, yang kedua laki-laki. Alhamdulillah, luar biasa ya. Putranya 2, laki dan perempuan juga gitu loh. Bu Lea, ini kan Bu Lea mengantarkan mahasiswanya untuk bisa berpraktek di Balai. Alhamdulillah ya bisa berpraktek di Balai di jurusan tasawuf psikoterapi. Boleh Bu Lea dibagi ke teman-teman Sobat Balai apa sih sebenarnya jurusan tasawuf psikoterapi itu, dan nanti kedepannya teman-teman di jurusan itu nanti kemana gitu larinya seperti itu. Baik. Nah, Sobat Balai supaya kenal gitu ya, katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita kenalan dulu, kalau sayang nanti bisa jadi pasangan. Yes. Jadi tasawuf dan psikoterapi ini kami termasuk prodi yang baru. Dulu awalnya namanya adalah ilmu akhlak, kemudian berubah nomenklatur jadi akhlak tasawuf, dan yang terbaru adalah tasawuf dan psikoterapi. Jadi anak-anak kami, adik-adik mahasiswa ini belajar tentang tasawuf dan juga psikoterapi dan integrasi di antara keduanya. Kalau tasawuf itu kan berkaitan dengan nilai-nilai ini ya, apa namanya, jiwa gitu ya, nilai bagaimana tazkiyatun nafs gitu, supaya jiwanya itu jadi bersih gitu ya, jadi suci, kembali ke fitrahnya gitu. Lalu kemudian juga belajar psikoterapi sebagai tata laksananya, bagaimana pendekatannya supaya manusia itu bisa bersih gitu jiwanya. Gitu, kurang lebih itu.
Lalu kalau dunia kerja ya atau bidang yang bisa teman-teman geluti itu tasawuf dan psikoterapi itu luas Bu Wiwin. Karena mereka ini belajar tentang hakikat manusia secara holistik. Mereka bisa masuk betul. Mereka kalau di kesehatan juga bisa masuk, pendekatannya malah pendekatan holistik komplit, tidak hanya pada fisik, tidak hanya pada psikis, tapi juga nilai-nilai spiritual. Itu mereka bimbingan rohani. Adik-adik di rumah sakit bisa saja mendampingi dengan memberikan spiritual support, ya, psikospiritual support, misalnya kepada pasien-pasien yang dia terminal illness, gitu ya, cancer dan segala macam. Itu membutuhkan sekali, pasti ya, butuh sekali ya. Lalu saudara-saudara kita yang mungkin di geriatri atau lansia, itu tentu butuh Bu. Ya, itu Bu. Kurang lebihnya begitu. Iya, betul. Berarti memang ilmu tasawuf psikoterapi sendiri ini holistik ya Ibu ya. Dan itu yang memang dibutuhkan sebenarnya bagi saat ini ya, terutama saat ini bagi mereka yang memang mengalami lagi down sekali, seperti mereka yang ada penyakit tadi yang Ibu sampaikan tadi, yang di rumah sakit tadi, itu pasti sangat membutuhkan terapi ya. Betul. Dan banyak juga ya terapinya ya Bu, banyak, di tasawuf itu. Betul, apa aja Bu untuk terapi-terapinya? Teman-teman ini belajar sufi healing Bu Win. Jadi penyembuhan ya tazkiyatun nafs dengan pendekatan-pendekatan sufi, misalnya belajar tentang bagaimana bersyukur, bagaimana sholat yang khusyuk, bagaimana sedekah, itu bisa jadi bagian dari terapi untuk mengubah habit, conditioning, nilai-nilai kebaikan, itu dia mereka belajar teman-teman. Lalu kemudian kalau saya kebetulan mengampu quantum healing Bu, yaitu bio, psiko, sosio spiritual healing. Jadi mereka belajar bagaimana stabilisasi fisiknya, ya, kemudian mentalnya, gitu, emosinya, lalu spiritualnya, paket komplit jadi semuanya. Belajar tentang relaksasi, bagaimana mengolah nafas, nafas yang lambat, sedikit dan dalam, gitu ya, supaya karena dengan nafas yang betul itu langsung masuk ke pusat saraf Bu. Jadi kita langsung tenang. Nah, seringkali yang selama ini saya temui orang bernafas itu kurang tepat. Nafas yang tepat adalah nafas diafragma, yaitu tarik nafas dari hidung, itu perutnya gembung. Yang selama ini kita lihat tarik nafas tuh itu ngoyo. Nah itu organ kita kasihan, organ kita yang dalam juga ngoyo. Jadi berlatih pernafasan yang lambat, sedikit dan dalam. Begitu nafasnya betul, udah langsung pusat saraf dia langsung tenang. Nah baru ditambahkan dengan teknik yang lain, touch healing Bu. Kami pakai touch healing. Teman-teman belajar acupressure, belajar emotional freedom teknik, spiritual emotional freedom teknik, belajar stimulasi bilateral dan beberapa teknik yang lain Bu. Ini tuh masuk di mata kuliah quantum healing. Healing ya, luar biasa sekali ya Bu terapi-terapinya itu. Betul. Jadi saya merasa tertarik ini ya. Pengen sekolah lagi Sobat Balai. Buat Bu Wiwin tapi kalau kita tahu psikoterapi ya, karena memang ini selain berguna untuk diri kita sendiri ya, itu bisa juga untuk menolong orang lain Bu ya. Dan nggak hanya untuk mohon maaf, nggak hanya untuk saudara-saudara kita yang sudah sakit Bu. Iya. Kita ini saja, saya deh gitu ya. Atau kita itu membutuhkan, di mana kita ini hidup di zaman yang semuanya serba harus cepat sekarang gitu kan, sekarang kita bekerja. Nah itu stresor tersendiri buat kita. Kita ini nggak lagi punya boundaries Bu. Kapan waktu untuk kita istirahat, kapan waktu ini semuanya jadi carut-marut. Betul, nggak bisa itu Bu, nggak bisa. Kalau memang sekarang ya kita nggak bisa, ada batasan ini, nggak bisa kita sekaku itu nggak bisa gitu, karena ya harus mengikuti lah ya, mengikuti sekarang kan harus agile. Nah, beberapa teknik ini bisa membantu untuk itu. Bisa kita balancing. Bisa dibalancing. Dan ada tadi pendekatan religi itu yang memang sangat relate sekali dengan yang sekarang ini gitu, yang dibutuhkan oleh mungkin Sobat Balai di sana. Pernah stres kan? Nggak mungkin lah orang nggak stres. Pernah punya masalah kan? Nah itu pendekatan-pendekatan yang ada di tasawuf psikoterapi ini luar biasa sekali. Di situ ada masuk unsur religinya gitu. Karena itu memang yang bisa menenangkan, yang bisa membuat kita merasa bersyukur dan lain-lain, itulah yang bisa menyembuhkan sebenarnya pola pikir kita ya, dan selalu berpikiran positif, berucap positif, dan berperilaku positif seperti itu. Bu Lea, sekarang dibagi ke Sobat Balai ya, konsep bahagia itu seperti apa sih menurut Bu Lea?
Konsep bahagia kita bisa, kalau dari prodi kami kita melihatnya secara utuh menyeluruh ya Bu Winnie. Jadi artinya secara psikospiritual, bahagia itu apa sih? Karena sesungguhnya kalau di konsep Martin Seligman itu aliran psikologi positif Bu Win. Sekarang eranya memang di psikologi positif, itu dipelajari juga di kami. Jadi ternyata ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina gitu ya, bahwa konsep manusia itu imunitasnya bergantung 4 aspek, fisik, mental, emosi, dan spiritual, disampaikan begitu Bu. Nah ternyata ini juga relate dengan yang disampaikan oleh Viktor Frankl, itu yang kami di dalam psikologi gitu ya, disampaikan bahwa manusia itu akan mengalami kekosongan eksistensial. Kekosongan eksistensial itu dekat sekali dengan masalah-masalah kesehatan mental gitu. Nah kalau orang kena kesehatan mental itu tidak menutup kemungkinan, dan besar kemungkinannya juga kesehatan yang lain juga akan terganggu. Jadi ternyata disebutkan bahwa kekosongan eksistensial itu karena manusia kehilangan makna hidup. Dia tidak bisa memaknai hidupnya gitu. Nah ternyata makna hidup itu bisa didapatkan dari apa? Dari berbuat sesuatu untuk orang lain, value, nilai manfaat. Itu akan membuat manusia merasa lebih bermakna. Nah ini dengan konsep kebahagiaan yang disampaikan oleh Martin Seligman, betul bahwa kebahagiaan itu bisa dikarenakan apa? Emosi positif. Yang tadi Bu Win sudah sebutkan itu. Makanya orang tuh harus afirmasi positif. Betul, ngomongnya positif, dan itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih nggak mungkin bisa Bu Win. Ya. Jadi emosi yang positif. Lalu apa? Kebermaknaan. Lalu seberapa besar dia bisa berguna untuk orang lain. Terlibat, engagement. Bagaimana dia terlibat dengan lingkungan, dengan aktivitas yang lain berkaitan dengan sosial dan interaksi dengan orang lain, ternyata itu ada hubungannya dengan nilai kebahagiaan, gitu. Artinya kita bisa garis bawahi, semakin dia itu punya nilai manfaat dan nilai guna keberadaannya, ternyata dia akan lebih bahagia. Kenapa? Karena dia merasa berharga. Orang-orang membutuhkan dia, hidupnya terasa bermakna dan akan jauh dari masalah-masalah kesehatan mental. Kenapa? Sebab itu spiritual. Yang dibilang sama Ibnu Sina, spiritualitas itu menyumbangkan 50%. Nah kalau itu udah kena, artinya 50% itu sudah insya Allah sehat begitu. Nanti yang lain itu akan mengikuti, karena mind and body itu connection system Bu. Kita tuh terhubung, pikiran kita, emosi kita, spiritualitas, dan fisik kita itu satu kesatuan yang terhubung. Jadi kalau salah satu bermasalah, pasti itu yang lain kena gitu. Lambat laun yang lain juga akan kena gitu. Jadi kalau penyembuhan yang kita lakukan pendekatannya di tasawuf dan psikoterapi, kita mau masuk yang mana dulu nih yang memungkinkan. Kalau misalnya klien itu dia defensif berkaitan dengan spiritual, nilai religi, kita mau masuk dari sana. Kita mau ceramah agama, nggak mungkin terjadi. Mereka pasti akan kesel. Jadi yang mana dulu yang bisa kita lakukan? Nah, ternyata yang paling mudah itu stabilisasi masuknya dari fisik dulu Bu. Makanya anak-anak kami ini belajar touch healing terapi. Jadi mereka belajar acupressure atau teknik yang lain, tapping. Dan kuncinya ketika mereka melakukan terapi itu harus dengan cinta kasih. Itu kuncinya. Betul, karena kalau enggak mereka akan berikan sentuhan kepada klien, nanti dijorokin kliennya. Tapi kalau dengan cinta kasih, compassion, bahwa orang ini berharga, orang ini layak, gitu ya, maka dia akan memperlakukan juga seperti itu. Itu kurang lebihnya gitu. Iya, betul Bu ya. Saya sangat sepakat sekali, dan obat dari segala obat adalah cinta dan kasih. Betul ya, gitu. Baik Sobat Balai, sebenarnya kalau saya harus diputus ngobrol sama beliau kurang rasanya ya. Tetapi karena memang beliau ada aktivitas selanjutnya yang harus kembali ke aktivitas ke kampus, jadi kita dibatasi oleh waktu. Nanti barangkali ada segmen kedua ya. Hari ini kan kita bahas terkait dengan tadi konsep bahagia, luar biasa sekali ya. Konsep bahagia yang disampaikan Bu Lia tadi ilmiah sekali. Itu mungkin nanti di segmen selanjutnya kalau Bu Lia sowan ke sini nanti bisa temanya berbeda gitu ya Sobat Balai ya. Boleh nanti silahkan komentar di kolom komentar, barangkali Sobat Balai kepingin apa sih nanti yang dibahas step selanjutnya dengan beliau. Luar biasa, beliau juga pengasuh di beberapa pengajian ya Ibu. Beliau juga punya klinik psikologi. Barangkali bisa disampaikan ke Sobat Balai Ibu. Baik. Sobat Balai, saya kebetulan praktisi di dunia psikologi dan memang concernnya sebetulnya adalah di keluarga, Bu. Keluarga sih. Keluarga, pernikahan, gitu, pengembangan diri juga.
saya praktek di Insight Consultant, Insight Konsultan gitu ya, boleh nanti dicari gitu ya di medsosnya. Tempat praktek ada di Wisma Tropoda Bu Win, nanti lengkapnya mungkin bisa ini ya, ditulis aja ya Bu Win. Nanti ya, barangkali bisa ditampilkan di bawah ini. Boleh gitu. Kemudian juga di Klinik Pratama di UINSA di kampus kami. Lalu kemudian mengelola di laboratorium psikosofistik tempat kami namanya Kolbun Salim. Kolbun Salim. Hati yang selamat. Hati yang selamat. Itu. Jadi itu aktivitas harian saya dan mengampu atau mendampingi beberapa saudara-saudara kita dari beberapa majelis taklim gitu, untuk memberikan dampingan psikospiritual gitu ya, baik spiritual maupun pendekatan psikologi. Siap. Itu Sobat Balai. Iya, kalau pengen Sobat Balai, kalau pengen ketemu langsung dengan Bulia, silakan datang ya ke klinik beliau, silakan konsultasi dengan beliau terkait dengan permasalahan yang Sobat Balai alami. Sayangilah diri kalian, tetaplah selalu berpikiran positif, berucap positif, dan berbuat positif. Oke Sobat Balai, sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum. Balai, kali ini saya kedatangan tamu yang Halo Sobat Balai, luar biasa, bincang